terkait kasus Nikita Mirzani yang ditahan di Polda Metro Jaya kemudian diperpanjang masa tahanannya, itu adalah menjadi kewenangan daripada penyidik Polda Metro Jaya, dan itu diatur dalam pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian dengan adanya perpanjangan penahanan Nikita Mirzani, ini menandakan bahwa berkas perkara dari Nikita Mirzani belum lengkap. Ada istilah dalam hukum pidana yaitu P19. Kalau sudah lengkap berkas perkara tersebut, maka itu disebut dengan P21. Nah, ini berarti kan ada penilaian dari pihak kejaksaan bahwa berkas perkara tersebut belum lengkap, makanya berkas itu dikembalikan ke pihak kepolisian. Demikian, rekan-rekan. Bang, kendala apa biasanya yang membuat berkas ini belum lengkap? Apakah alat bukti atau seperti apa, Bang? Terkait belum lengkapnya ini, biasanya jaksa penuntut umum akan menilai terkait alat bukti yang ada. Kalau memang buktinya belum kuat, tentunya jaksa pasti dia mengembalikan berkas tersebut. Makanya disebut ada P18, ada juga P19. Kalau sudah lengkap, arti P21, berarti Nikita Mirzani harus diserahkan kepada pihak JPU atau jaksa penuntut umum beserta berkas perkaranya. Nah, ini biasa bolak-balik, itu hal yang wajar, hal yang biasa ketika berkas itu ke kejaksaan, kemudian kejaksaan menilai jika belum lengkap, maka dia wajib mengembalikan kepada pihak penyidik. Makanya itu diperpanjang. Kira-kira begitu, kawan-kawan. Lamanya proses ini masih wajar nggak sih dengan 2 kali masa perpanjangan tahanannya Nikita sendiri, Bang? Baik, terkait masa perpanjangan memang ada diatur tadi, saya bilang dalam pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itu kalau dalam polisi itu kan ditahan selama 20 hari, kemudian diperpanjang biasanya itu 40 hari, jadi total 60 hari. Jika sudah 60 hari kemudian buktinya belum cukup kuat juga, maka tersangka siapapun itu harus dilepas oleh pihak kepolisian kalau memang itu tidak lengkap. Berarti harus SP3. Makanya ini sebetulnya masih ada peluang untuk pengacara Nikita Mirzani, peluang untuk bisa mendapatkan SP3 jika memang bukti-bukti tersebut tidak kuat. Demikian kira-kira. Kalau polisi nantinya setelah 2 kali masa penahanan ini menambah kembali untuk ketiga kalinya, itu mungkin nggak? Kalau polisi menambah lagi itu penahanan nggak bisa, karena memang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara, hanya 2 kali perpanjangan, tidak boleh ditambah sampai 3. Demikian. Alasannya mungkin alasannya dari di pasal berapa gitu. Kalau misalkan 60 hari barang bukti belum komplit terus keluar gitu. Kalau memang setelah 60 hari memang tidak kuat alat buktinya, bukti-bukti belum cukup, tidak kuat, itu harus dilepas. Itu undang-undang. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu menyatakan itu. Tidak boleh diperpanjang sampai ketiga kali, tidak bisa. Cukup 2 kali. Makanya ini ada kesempatan bagi pihak Nikita Mirzani untuk bisa melihat atau ngecek koordinasi dengan pihak polisi. Kalaulah itu memang tidak cukup bukti, biasanya tidak cukup bukti, maka dia SP3. Kira-kira begitu. Artinya bisa bebas murni ya? Bisa bebas murni kalau memang dalam waktu 60 hari 2 kali perpanjangan ini kemudian tidak cukup bukti yang kuat, maka bisa bebas. Kira-kira begitu. Bang, dari kuasa hukum pelapor sendiri kan bilang kenapa berkas ini belum P21 karena ada kemungkinan tersangka baru. Apakah hal ini mungkin? Kalau bicara kemungkinan ada tersangka baru karena ini belum lengkap berkasnya, itu menurut saya sih tidak mungkin, karena ini kan bicara soal kelengkapan berkas perkara. Kalaupun ada tersangka baru, tentunya itu pihak kepolisian nanti ranahnya polisi untuk melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti lagi. Baru memang mungkin bisa jadi kalau memang pun ada tersangka baru, calon tersangka baru. Tapi kalau untuk dalam berkas ini yang masih diperpanjang dari pihak kepolisian dengan kejaksaan, ini karena memang kelengkapan berkas perkara. Yang artinya kalau sebelum tadi itu dalam istilah hukum pidana itu P18 atau P19. Jadi makanya diperpanjang karena belum lengkap berkas tersebut. Bang, Artinya bukti-bukti yang selama ini
diserahkan ke pihak kepolisian. Contohnya seperti itu belum memenuhi gitu. Terkait bukti-bukti yang seperti WA atau rekaman apapun itu nanti, makanya ini polisi justru pasti sudah menyerahkan itu kepada pihak kejaksaan. Ini kejaksaan yang menilai, pasti dia akan melihat apakah bukti-bukti mana yang cukup kuat, yang berkualitas ya. Ini bukan bicara kuantitas lagi, bicara bukti yang kualitas, itu yang dibutuhkan oleh pihak kejaksaan. Jadi sekarang kejaksaanlah yang menilai apakah bukti-bukti tersebut sudah sesuai dengan apa yang menjadi syarat daripada alat bukti yang ada. Demikian. Bang, maaf sedikit mengulang. Berarti kejaksaan ini bisa dibilang menolak berkas dari pihak kepolisian itu belum lengkap. Yang kurang tuh biasanya apa sih Bang? Ini kan udah bolak-balik beberapa kali di kejaksaan. Kejaksaan bukan menolak, tapi dia mengembalikan untuk dilengkapi terkait berkas perkara tersebut. Jadi bukti-bukti, alat bukti. Jadi memang kalau kejaksaan dia pasti teliti betul. Polisi bisa saja memberikan alat bukti atau bukti-bukti yang banyak, tapi yang akan menilai itu adalah kejaksaan. Bahkan pasal-pasal di terapan polisi itu bisa juga nanti dianulir oleh pihak kejaksaan. Pasal yang diterapkan nanti itu dari pihak kejaksaan, bukan lagi dari polisi. Demikian. Untuk di kita sendiri kan kasusnya pemerasan dan dugaan TPPU ya Bang. Mungkin ada contoh bukti nggak sih Bang yang bisa diterima sendiri oleh kejaksaan itu seperti apa? Tentu kalau bicara pemerasan, kemudian bicara soal TPPU, ya memang pasti ketika dijadikan tersangka Nikita Mirzani tentu sudah ada bukti-bukti yang cukup dari pihak kepolisian. Tidak mungkin kalau dibikin tersangka. Cuman memang di dalam kejaksaan ini mereka juga lebih detail lagi. Mereka nggak sembarang, karena ketika itu sudah lengkap, kemudian berkas diserahkan kepada pihak kejaksaan dan Nikita Mirzani sebagai tersangka pun, itu nanti akan dilanjutkan ke pihak pengadilan. Makanya dia nggak sembarang, pihak kejaksaan. Dia sangat teliti. Dan ini hal yang wajar, hal yang lumrah ketika berkas itu bolak-balik. Ada banyak perkara yang seperti itu, bukan cuma Nikita Mirzani. Demikian. Bang, ini kan banyak juga isu-isu di masyarakat bahwa kasus ini seperti dipaksakan karena ada unsur TPPU-nya. Menurut Abang sendiri seperti apa? Kalau memang ada unsur TPPU, memang penyidik yang akan menilai ini. Memang kalau kita sebagai praktisi hukum, kita melihat sebetulnya cukup jauh dibilang TPPU. Tapi ya kan yang tahu penyidik. Mereka tentunya sudah mengumpulkan bukti-bukti dari awal. Nanti ini kembali lagi kepada pihak kejaksaan. Kalau memang itu nanti hanya pemerasan, tentu TPPU tidak akan dicantumkan oleh pihak kejaksaan. Makanya polisi boleh mencantumkan berapa pasal, sebanyak apapun pasalnya, tetapi akan disortir, akan diseleksi oleh pihak kejaksaan. Demikian.